Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku dimanapun berada. Semoga kita tetap semangat dan terus berpengharapan di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan agar hidup kita selalu diberikan kekuatan dan diberikan semangat di dalam firman-Nya. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 2 Maret 2022 tertulis dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita di dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, Parjamita Tolu ayat 14. Nunga tungtakas huboto, luhut nabinahin di bata, ido nahot rodi saliling-lilingna. Dang tarbain jolmai manabay tusi, manang mangurui siani. Dibahin di bata pesongoni, asa mabiar jolmai mida ibana. Dalam bahasa Indonesia, Pengkhotbah 3 ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikianlah dikatakan. Kitab Pengkhotbah sangat terkenal dengan nasihat semua ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu sukacita, ada waktu berduka cita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun semua ada waktunya. Ada waktu bangun pagi, ada waktu berdoa, ada waktu mempersiapkan diri di dalam melakukan aktivitas, ada waktunya makan, ada waktunya bekerja, ada waktunya waktu kita untuk keluarga, ada me time, waktu untuk sendiri, ada waktu untuk refreshing. Ya, semua ada waktunya dan semua itu sesuai dengan waktu yang diaturkan oleh diri kita di dalam kehidupan kita. Misalnya segala aktivitas kita yang merancangkan. Kita kerja jam berapa, kita makan jam berapa, kita pergi bersama keluarga jam berapa atau hari apa. Semua kita yang mengaturkan supaya apa? Supaya hati kita bahagia. Tentu semua yang kita atur dalam kehidupan kita pastilah bertujuan untuk kebahagiaan kita, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Kata Pengkhotbah, aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Allah pun demikian. Allah menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita seturut dengan kehendaknya. Ada waktu untuk lahir. Bagaimana Allah menjadikan seorang manusia, menghadirkan dia di dalam kandungan seorang perempuan. Bagaimana proses itu ada? Tuhan yang menjadikannya. Lalu ketika dia lahir dan pada waktunya dia dewasa, menua dan akhirnya mati, pun Allah yang berkehendak atasnya. Segala yang terjadi dalam kehidupan manusia itu ada di dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu di dalam renungan kita pada hari ini kita diajak untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah dalam rancangan Tuhan. Semua sudah diaturkan oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Lalu apa gunanya kita menjalani kehidupan ini berjuang untuk segala sesuatu kalau semuanya sudah diaturkan oleh Tuhan? Ya, kita harus berjuang untuk hidup kita. Tuhan sudah menyediakan berkat, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Tetapi bagaimana kita untuk bisa meraihnya, untuk bisa mendapatkannya kalau kita tidak melakukan apa-apa? Sama seperti ketika kita mau makan, kita sudah dimasakkan makanan yang enak, sudah dihidangkan dengan baik, ada nasi, lauk, sayur dan lain sebagainya. Tersedia di depan kita.
Tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, misalnya kita tidak menyuci tangan kalau yang makan pakai tangan, atau tidak memakai sendok untuk menyuapi nasi ke dalam mulut kita, apakah kita bisa mendapatkan makanan itu? Apakah kita bisa menikmatinya? Tidak, bukan? Demikian juga segala sesuatu yang sudah diberikan, disiapkan oleh Tuhan, itu tidak akan menjadi milik kita ketika kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak selalu Tuhan menyediakan hal-hal yang baik, yang manis, yang menyenangkan hati kita semata. Tetapi Tuhan mengizinkan, memberikan atau menyiapkan segala sesuatu, hal-hal yang mungkin yang tidak kita pikirkan. Kita mungkin harus mengalami rasa sedih, kecewa. Kita harus mungkin melewati hal-hal yang sulit dalam hidup. Tetapi lihatlah betapa banyak sukacita dan berkat-berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi kita. Kita memang harus menjalani itu, karena tidak semua hal-hal yang menyenangkan hati kita, hal-hal yang membuat kita bahagia, itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi semua Tuhan pakai. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam buku Kidung Jemaat kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhan memakai semuanya untuk kebaikan kita. Segala sesuatu sudah diberikan, dan bahkan segala sesuatu sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang, marilah jalani dan nikmati. Seraya terus mendekatkan hati kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan kita masing-masing. Tetapi andalkanlah Tuhan senantiasa. Segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Kalau Tuhan sudah mengatakan ya, maka akan terjadi. Jika Tuhan bilang belum, tidak, itu tidak akan terjadi. Seperti apapun kuatnya kita berusaha, seperti apapun kita berjuang, jika itu bukan menjadi bagian kita, Tuhan tidak akan memberikannya. Melalui renungan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwasanya segala sesuatunya bukan karena kemauan, bukan karena keinginan, bukan karena kekuatan kita. Kalau bahasa Batak, soalani gogo. Tetapi semua adalah rancangan Tuhan. Oleh karena itu, karena semua adalah rancangan Tuhan, melalui firman ini kita diajar supaya kita takut akan Dia. Kita berserah kepada Dia. Berikan semuanya atas kehendak Tuhan. Berikan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Dia yang menjadikan baik dan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Kiranya kasih Kristus selalu menguatkan kita, dan setiap hari hati kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan, sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Hari lepas hari kita semakin kuat, semakin teguh, semakin dewasa di dalam iman. Semua ada waktunya. Dan ingatlah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman-Mu kami semakin percaya dan teguh berpengharapan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu akan Kau berikan kepada kami indah pada waktunya. Ajari kami untuk terus berserah kepada Tuhan, dan biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami hari ini, esok dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Semangat bekerja buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tetap semangat, kasih Kristus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Horas.